Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa kembali di Bukan Talk Show bersama saya Irsyad yang akan membahas topik menarik mengenai bisnis, bukan mengenai politik ya. Kali ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik, yakni bisnis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat sedang berkuliah. Apakah bisnis tersebut tidak mengganggu jadwal perkuliahan? Apakah mahasiswa bisa mengatur waktu antara berkuliah dengan bisnis? Dan adakah hambatan yang terjadi saat berbisnis? Langsung saja dengan Mas Syafa Ahmadani. Bagaimana kabarnya Mas Syafa? Baik sekali nih. Sebagai pebisnis, bisnis apa yang dijalankan oleh Mas Syafa ini saat ini? Yang saya jalankan itu yaitu produksi batik dan jualan batik secara online dan offline. Kira-kira bisnis produksi batik ini mulai sejak kapan? Mulai itu pas saya mulai kuliah, itu awal semester Sekarang sudah semester 6. Oh, yang mendasari Mas Syafa memulai berbisnis produksi batik ini apa itu? Kalau Yang boleh. mendasari yang pertama tuh dari bapak saya sendiri sih ya. Soalnya kan saya sendiri, orang tua saya itu buka yang namanya toko konveksi. Nah itu kan ada benang obras dan semacamnya, terus alat-alat konveksi juga. Terus itu juga ada yang namanya konveksi juga di belakang buat jahit-jahit gitu. Nah itu kan buat sangganya itu dari luar, jadi bukan dari produknya sendirinya. Jadi saya inisiatif sendiri buat yang namanya saya bisa produksi sendiri dan bisa jual sendiri. Jadi itu yang mendasarinya. Dalam memulai bisnis ini, kira-kira modal yang dibutuhkan itu seberapa? Karena kan untuk bagi kantong mahasiswa kan untuk memulai bisnis itu kan agak sulit ya. Iya, benar sekali. Nah, buat yang namanya kantong itu ya kita pertama ya harus nabung dulu sih. Terus saya sendiri ya sebelum yang namanya produksi batik ya juga jualan. Selain itu jualan ringan-ringan. Nah itu aku nabung. Terus buat yang namanya yang pertama buat model ini batik ini ya dari bahan pertama itu sekitar 1.800.000 itu satu rollnya. Kemudian dari jahitnya itu sekitaran ya 500 kurang lah. Nah sekitaran ya model sekitaran 3 juta kurang lah. Itu buat yang namanya finishing belumnya. Nah itu 3 jutaan itu buat yang namanya model. Dari modal tersebut berapa omset yang didapat saat ramai maupun saat sepi? Omset yang pas ramai itu biasanya tuh di bulan Ramadan. Soalnya kan orang-orang kalau mau beli fashion itu pasti menjelang yang namanya Idul Fitri. Soalnya kan mau buat yang namanya baju lebaran. Nah itu pas omset besar-besarnya itu ya sekitaran 30 juta mungkin ada ya. Itu ya sekitaran sehari bisa ngirim ya sekitaran batik ya 60-an mungkin ada. Terus pas sepi biasanya tuh ya tergantung sih, itu sekitaran 10 juta masih ada. Dari omset tersebut, hasil tersebut, barang apa yang sudah bisa sanggup terbeli sendiri gitu? Kalau barang sendiri ya saya sendiri ya bisa beli buat kebutuhan sehari-hari juga ada. Terus bisa beli yang diinginkan sendiri di HP atau motor gitu sudah. Jadi Anda berjualan ini konsumennya itu di pasar offline atau online, Mas? Nah saya sendiri ya pasar online dan offline juga ada. Nah misal kalau dari online kan kita lebih enaknya lagi kan jualan itu secara luas. Kita bisa jualan itu bukan dari daerah Jawa aja atau Pekalongan. Nah kita bisa kirim-kirim kemana aja dari Sabang sampai Merauke bisa. Nah kalau dari offline saya sendiri saya buat yang namanya
seller. Nah, seller itu kan kayak saya kan produksi batik. Nah, jadi kan saya jual batik sendiri kan kayak nggak sanggup juga. Nah, saya ajarin teman-temannya buat yang namanya jualan juga gitu. Jadi itu secara offline-nya. Apa produknya hanya baju batik saja atau sudah mulai inovasi-inovasi yang lain, produk lain? Kalau saya sendiri ya masih dari batik aja sih, batik hem nih ya yang saya pakai. Terus ada juga yang namanya dari wanita itu blus, tali samping dan kancing. Terus saya ini lagi masih buat yang namanya ya sarung bahannya kayak gini juga, karena ini bahan polimikro, ini murah, harganya terjangkau, jadi ya jualnya itu lebih mudah juga gitu. Dalam proses berjualan itu apa ada hambatan yang sering terjadi dalam berjualan tersebut? Kalau hambatan ya pasti ada sih, semua itu pasti ada yang namanya hambatan atau tantangan gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, tantangannya tuh yang pertama itu saingan yang jualan seperti saya. Nah, itu kan biasanya tuh ada yang jual di online itu harga paling murah-murahnya. Nah, jadi kalau misal saya jual paling murah, nanti saya juga rugi gitu. Nah, kalau misal kemahalan nanti omsetnya kurang. Nah, jadi ya itu tantangannya. Terus dari saya sendiri juga pas kuliah itu tantangannya ya buat tugas, terus buat fokus yang namanya online itu mending susah. Jadi kayak gitu. Oh, jadi seperti itu saja dari bisnis one muda ya. Ini dari Mas Java, memulai bisnis dari orang tua, dengan modal sendiri, usaha kecil-kecilan terlebih dahulu, dengan modal yang ya cukup banyak bagi mahasiswa ya, dan meraup omset yang banyak juga. Dan mungkin seperti itu saja dari Mas Java, dan sekian dari saya. Terima kasih, semoga bisnis Mas Java bisa berjalan lancar dan berkembang lebih besar. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai bertemu di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.